warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ramadan ya. Kali ini kita akan sharing-sharing dengan salah satu pemateri kita, yang dimana kali ini kita mengambil tema yaitu bagaimana mengenali dan menggali potensi diri untuk mencapai kesuksesan. Jadi walaupun sukses ini banyak sudut pandang ya, mungkin baik sukses dari pekerjaannya, dari karirnya, dari bisnisnya. Tapi untuk itu kita harus mengenali diri kita. Jadi ini untuk mempercepat kita agar berada di jalur yang akan kita jalani. Oke, teman-teman, ini sudah ada yang bergabung. Green Gerin, kita akan mulai jam 4.30 ya. Mungkin teman-teman masih menunggu, kita tunggu 5 menit lagi. Jadi teman-teman, kali ini pemateri kita Kak Riri ya. Beliau ini memiliki banyak bisnis dan beliau sudah berkali-kali ke luar negeri hasil dari kerja keras beliau di bisnisnya. Jadi teman-teman, agar lebih cepat sukses, mungkin kita harus mengenali diri kita ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana sih diri kita ini, seperti apakah untuk mempermudah atau mempercepat kesuksesan kita. Oke teman-teman, ini teman-teman yang sudah banyak bergabung. Terima kasih. Ini ada Bang Adri Fitra dan ada Bang Hadi Indrawan ya. Halo Abang, sehat-sehat semua ya. Saya doakan mudah-mudahan yang bergabung hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dipermudah urusannya dan diperlancar rezekinya. Jadi teman-teman, kali ini kita akan mendapatkan hadiah untuk penanya terbaik. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, maka akan dipilih untuk mendapatkan hadiah, yaitu pembersih wajah ya, atau apa namanya ini. Itu senilai 150.000. Oke, biar nggak berpanjang lebar, kita langsung aja ya, kita undang pembicara kita untuk sharing kita. Halo Om Wira. Jadi teman-teman silakan dipersiapkan pertanyaannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak. Waalaikumsalam, apa kabar Ramadan? Alhamdulillah sehat. Kakak apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat, bahagia. Insya Allah mudah-mudahan terus ikhtiar biar makin sukses dunia akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Wah, lagi di mana nih kak? Lagi di rumah, di kantor? Di kantor masih jam Oh, segini Ramadan. Masya Allah, emang keren kakak ini. Jadi beliau ini seorang Ya. mom entrepreneur. Ya, Mm. kak, bagusnya gimana kak? Kita langsung mulai atau gimana? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Ah, Alhamdulillah ya, senang banget ya Ramadan. Berarti kita langsung saya sapa dulu teman-teman yang udah hadir mungkin ya, boleh boleh, atau silakan kak. nanti. Ini teman-teman Boleh, baik. udah banyak juga yang bergabung nih kak. Ada kak Iya, Green Green nih. alhamdulillah. Oke, mungkin nanti saya sedikit menyampaikan dulu apa yang sesuai dengan tema kita sore hari ini. Gak banyak sih, mungkin saya sampaikan sedikit. Nanti mungkin boleh kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman atau mungkin dari Ramadan sendiri atau apa. Yang penting kita ya diskusi ringan aja mungkin ya, Ramadan. Oke, baik. Terima kasih, Ramadan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ramadan. Terima kasih juga semua teman-teman yang menyimak live di Instagramnya saya, @saya Ramadan ya, sore hari ini. Masya Iya, Allah, benar ya. senang sekali bisa hadir di sini sore hari ini. Dan insya Allah apa yang kita diskusikan sore hari ini mudah-mudahan bisa sedikit banyaknya bermanfaat buat kita bersama-sama. Jadi gini Ramadan, jadi kita kemarin memutuskan kita akan bicara mengenai self empowerment gitu ya. Nah mungkin kita perlu ya samakan dulu, kita sepakati dulu nih di sini. Saya pikir sih sebenarnya mungkin teman-teman sudah paham self empowerment secara artinya apa sih mungkin, tapi untuk menyamakan saja
di sini self empowerment di sini kita maksudkan adalah memberdayakan diri. Artinya memberdayakan diri itu gimana kita memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita sendiri gitu. Karena seringnya gini, Ramadan berdasarkan pengalaman nih ya, kadang-kadang kalau misalnya saya ngisi seminar, ketemu itu sama teman-teman, ketika ditanya, kamu tuh sebenarnya potensinya di mana? Kamu tuh kekuatannya apa sih? Apa yang menjadi kehebatan pada diri kamu? Rata-rata kita itu bingung gitu. Aku apa ya kehebatan aku? Aku apa ya potensinya? Karena kita jarang fokus kepada apa yang menjadi potensi kita. Sehingga ketika kita nggak tahu potensi kita, ya gimana kita bisa memberdayakan diri kita dengan maksimal. Sehingga ketika kita sebenarnya punya goals untuk sukses, terus akhirnya goals tersebut nggak tercapai, kita seringnya ujung-ujung tuh kayak yang nyalahin, ya udahlah emang nasib aku begini gitu kan, ya emang takdirnya aku bakalan bisa sukses, atau ya emang mungkin mimpi aku ketinggian atau goals aku terlalu besar, mungkin gitu. Kita sering istilahnya apa ya, mencari kambing hitam, padahal bisa jadi sebenarnya kita tuh belum mengenali potensi diri kita, sehingga kita juga nggak bisa memaksimalkan dan memberdayakan potensi itu untuk mencapai goals yang kita ingin capai gitu. Nah itu kenapa kita sedikit bicara tentang gimana memberdayakan diri untuk mencapai sukses kita. Karena apa? Ketika kita udah kenal dan kita bisa memberdayakan diri kita, insya Allah sukses dalam mencapai goals itu akan tidak sulit untuk kita capai. Jadi gini, saya akan share di sini ada 5 poin mengenai tahapan pemberdayaan diri. Artinya apa sih tahapan yang harus kita lakukan ketika kita ingin memberdayakan diri kita secara maksimal sehingga kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita atau goals di dalam hidup kita, baik itu dalam pekerjaan kita, dalam misalnya dalam kehidupan kita atau dalam bisnis kita gitu. Nah, yang pertama ketika kita ingin memberdayakan diri kita, yang pertama kita harus memiliki self awareness. Jadi kayak kita harus memiliki penghargaan terhadap diri kita sendiri gitu. Kita kenali diri kita tuh sebenarnya seperti apa sih? Aku itu personality yang bagaimana? Aku tuh orangnya memang sih aku orangnya nggak mudah akrab dengan orang lain, tapi ketika aku udah kenal, aku mudah loh meyakinkan orang. Nah itu kita dapat 1 poin kekuatan diri kita misalnya, atau misalnya oke, mungkin secara performance aku kurang menarik gitu kan, tapi aku tuh punya banyak ide-ide yang jitu. Sehingga kalau aku ngomong, aku kasih ide gini, nanti teman-teman biasanya sih oke dengan ide-ide aku. Nah, berarti poinnya adalah kita orang yang punya banyak ide misalnya. Atau misalnya emang sih aku emang orangnya nggak suka ngomong, aku pendiam, tapi secara akademik memang aku pinter gitu, dalam hitung-hitungan aku pinter. Nah, berarti kita punya potensinya di situ gitu. Jadi kita harus memiliki self-awareness, mengenali diri kita, potensi diri kita, kekurangan kita, kelebihan kita, seperti itu, sehingga kita akan bisa lebih menghargai diri kita sendiri. Kita kadang-kadang seringnya fokus kepada apa yang menjadi target di luar diri kita sendiri. Misalnya kita harus begini, kita harus begitu, misalnya nilai harus tinggi, terus orang harus berpikiran kita pinter, misalnya segala macam. Kita fokus kepada gimana pandangan orang, atau target secara umum gitu, atau budaya dalam sebuah lingkungan, sehingga kita sendiri tuh lupa mengenali diri kita sendiri. Jadi poinnya yang pertama, kenali dulu diri kita sendiri, mengenali karakter dan potensi diri. Kemudian baru yang kedua kita masuk ke value diri. Jadi kan kita kenali dulu nih, apa misalnya kelebihan kita, kekurangan kita, terus kita bisa lebih menghargai diri kita, membuat diri kita memang
apa namanya, memang sesuatu yang memang orang harus hargai gitu. Nah, kemudian kita masuk ke value diri. Nah, ketika value diri ini apa? Value diri ini adalah tadi kan kita mencoba mengenali kelebihan dan kekurangan dan menggali potensi gitu kan. Nah, yang value ini adalah kita hanya fokus kepada hal-hal yang positif pada diri kita. Hal-hal yang akan bisa apa namanya, menjadi potensi unggul kita gitu ya. Jadi bisa gini, kita tuh sering misalnya maksudnya sih merendahkan diri gitu. Kamu tuh bisa nggak nanti jadi MC misalnya gitu kan. Padahal sebenarnya kita kan bukannya tidak bisa, berarti maksudnya bisa mencoba, tapi karena ingin merendah, aduh aku ini apalah nggak bisa ngomong gitu kan, nggak usah aku lah gitu. Nah artinya kita itu merendahkan value diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus membuat diri kita tuh punya value, dan value diri kita itu berdasarkan potensi yang kita miliki yang sudah kita gali tadi. Jadi fokus kepada kelebihan aja, jangan fokus kepada kekurangan. Kita kan sering gitu, ketika ditanya kelebihan kamu apa, kita bingung. Tapi ketika ditanya kamu kekurangannya apa, kita banyak bisa bilang karena kita terbiasa melihat kekurangan. Di sekolah kan juga kayak gitu. Jadi akhirnya kita terbiasa dengan kekurangan. Ya aku memang orangnya gak pintar, aku memang pendiam, aku memang pemalu, aku memang gak percaya diri, segala macam. Ketika ditanya apa kekurangan, kita lancar nyebutin. Tapi ketika ditanya apa kelebihan, value diri kita bingung gitu. Padahal harusnya kita fokus kepada value tersebut gitu, sehingga ketika kita udah kenal value kita akan mudah memberdayakan diri kita gitu. Terus yang ketiga, setelah tadi kita kenali, terus kita fokus kepada value diri. Nah, yang ketiga itu skill. Jadi kita kan udah kenal nih potensi diri kita. Misalnya saya adalah orang yang memang sukanya ngomong, saya memang senang bertemu dengan orang-orang baru. Kalau saya ngomong itu rasanya tuh nggak capek gitu. Nah, artinya untuk mengupgrade value kita tadi, kita butuh skill. Jadi diasah skill kita sesuai dengan value diri kita. Nah, kita tuh kadang-kadang kan gini, karena nggak kenal dengan potensi diri, nggak kenal dengan karakter diri sendiri, sehingga kita nggak tahu value diri kita, terus kita suka nyari skill itu yang maksudnya itu kayak random aja. Orang ngajak public speaking, ya udah aku coba deh. Orang ngajak misalnya olahraga badminton, kita ikut misalnya gitu, atau orang ngajak ini ikut. Jadi itu kan kayak menghabiskan waktu, tapi kita tidak semakin tajam dengan apa yang menjadi value diri kita. Nah, jadi kalau kita tadi udah kenal value, asah skill atau upgrade diri kita dengan skill-skill yang memang sesuai dengan value diri kita, sehingga kita bahasanya itu emang benar-benar sudah berjalan sesuai karpet merah kita gitu. Jadi dengan kita seperti itu, insya Allah yang menjadi target atau goals kita juga udah akan semakin tajam dan insya Allah akan lebih mudah untuk kita capai. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, gimana setelah kita upgrade skill kita sesuai dengan value diri kita? Yang keempat, information. Information maksudnya selain kita upgrade skill kita juga perlu memperluas wawasan kita dengan selalu menggali informasi. Artinya tetap memposisikan diri kita sebagai gelas kosong yang selalu menjemput ilmu, mencari ilmu yang mungkin kita butuhkan sesuai dengan value diri kita dan sesuai dengan goals yang akan kita capai. Misalnya gini, kita ingin sukses di dalam bisnis. Nah, terus kita udah tahu value diri kita adalah emang punya kekuatan untuk bicara. Terus kita udah upgrade skill kita dengan cara mengikuti pelatihan public speaking, misalnya seperti itu. Nah, informasi yang kita dapatkan apa? Ya, informasinya bisa kita cari tahu lagi, di mana misalnya bisa belajar public speaking yang lebih baik, atau apalagi ilmu-ilmu yang harus kita kembangkan di dalam menjalankan bisnis gitu. Jadi nggak hanya tentang value, tapi juga tadi kita goals kita misalnya di bisnis, kita gali lagi ilmu yang berhubungan dengan bisnis apa aja. Misalnya kalau secara online, gimana cara WA marketing gitu kan, bagaimana caranya bikin konten, gimana caranya bikin feed, bikin reels,
ya segala macam lah yang berhubungan dengan misalnya pengembangan bisnis kita secara online misalnya. Kalau secara offline-nya apa? Mungkin secara offline-nya ya kita latih lagi diri kita bagaimana bisa berkomunikasi, memperkenalkan bisnis kita, bagaimana kita bisa membuat laporan keuangan yang lebih rapi, seperti itu. Ya, mungkin jaringan Kak Riri lagi loading. Ya, kita tunggu sampai jaringannya bagus ya. Sini kelihatannya lagi loading. Ya, Kak Riri jaringannya lagi ini nih. Udah. Iya, terputus Kak. Boleh diulang lagi Kak. Tadi mungkin teman-teman agak terputus tadi. Agak lag tadi. Oke, yang poin berapa? Yang poin berapa tadi Ramadan? Ya, yang keempat Kak. Baru aja tadi Kak. Oke, yang keempat sih tadi yang saya bilang mencari informasi. Jadi segala informasi yang bisa kita dapatkan sehubungan dengan bagaimana kita mengupgrade value diri kita dan juga yang sehubungan dengan apa yang bisa menjadi target untuk mencapai goals kita. Jadi misalnya tadi informasi gimana caranya upgrade skill lagi atau ilmu-ilmu tentang bisnis yang sehingga goals kita di bisnis bisa kita capai. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah goals itu sendiri. Nah, jadi gimana goals itu sendiri kan adalah target sukses kita nih. Kita udah mentargetkan di awal, aku pengen sukses di bisnis aku. Nah, target sukses kita pun itu juga harus clear, harus jelas, harus rinci, bukan hanya sekedar ya udah aku pengen sukses di dalam bisnis. Nah, semua orang juga kalau dibilang pengen sukses pasti pengen sukses kan gitu. Tapi sukses versi kita yang kita sesuaikan dengan value diri kita, yang kita sesuaikan dengan skill yang memang kita asah sesuai dengan potensi diri kita tuh apa. Misal, sukses kita itu adalah aku sekarang ingin menjalankan bisnis ini, aku ingin di dalam 1 tahun lewat bisnis yang aku jalankan, aku bisa beli mobil baru secara cash senilai yang mobilnya kurang lebih harga 200 juta, misal seperti itu. Jadi goals kita harus jelas, karena kadang-kadang kita bilang goals itu tidak bisa tercapai karena goals kita itu nggak clear. Sesuatu yang nggak clear, maka kita pun juga mencapainya juga kayak yang nggak sungguh-sungguh gitu. Tapi kalau jelas, maka hitung-hitungannya juga jelas, sehingga goals itu juga akan lebih mudah kita capai. Jadi kesuksesan itu akan menjadi sesuatu yang nggak hanya impian, tapi benar-benar sesuatu yang bisa kita wujudkan. Nah, caranya ya dengan meningkatkan self empowerment atau memberdayakan diri kita. Itu sih Ramadan sedikit dulu, mungkin udah nih apa nih yang perlu kita diskusikan gitu. Luar biasa Kak, luar biasa. Saya pun mendengarnya wow gini. Ini kayak daging semua nih. Iya. Jadi ada 5 poin yang Kak ya, yang mau kita bahas kali ini. Ini saya masih bingung nih Kak, masalah mengenal diri, awareness. Bagaimana kita memastikan bahwa diri kita ini sudah, saya sebenarnya seorang seperti ini. Misalnya ada orang introvert, ada extrovert gitu Kak. Nah, terus lalu setelah mengenal diri, kita kan mencari value nih Kak. Gimana kita menemukan dan meyakini bahwa value kita ini yang benar gitu. Ya, boleh dibantu Kak. Nah, tunggu dulu, saya tanya dulu, Ramadan sendiri udah kenal nggak dengan potensi dirinya dan sudah bergerak sesuai dengan value diri? Saya rasa sih tidak ya. Berarti udah bisa jawab berarti. Mungkin untuk teman-teman yang lain Kak, untuk biar teman-teman ini juga Kak. Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi sih Ramadan, memang kita tuh yang pertama, kenapa kita tidak mengenali diri kita sendiri, apa yang menjadi potensi kita, tidak mengenali karakter kita, karena itu tadi. Yang pertama karena kita tidak terbiasa melihat ke dalam diri sendiri gitu. Kita tuh lebih
fokus kepada apa yang menjadi target-target di luar diri kita aja, entah itu pandangan orang, entah itu target memang kita ditarget untuk sesuatu hal seperti itu gitu ya. Nah, caranya gimana? Cara kita untuk menggali potensi diri kita ini sebenarnya kalau sepemahaman dan sepengalaman saya, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama sudah pasti kita bisa menggali dengan bertanya kepada orang-orang terdekat kita gitu. Itu yang pertama yang paling gampang sih ya sebenarnya. Aku tuh menurut kamu orang yang bagaimana sih gitu. Nanti kan pasti orang-orang terdekat kita ngasih masukan gitu. Iya kamu tuh kayaknya kalau ngomong bener-bener kayak meyakinkan gitu deh gitu kan. Terus kita masa iya sih gitu. Karena kadang-kadang kita kan nggak sadar tapi orang menilai kita. Jadi kita yang pertama bisa minta pendapat dulu, minta pandangan dulu dari orang-orang terdekat kita, sekeliling kita yang emang benar-benar kita bisa percaya dia memberikan sesuatu masukan yang memang bermanfaat buat kita. Ya, kita harus tahu juga kan orangnya jangan juga sampai mematah-matahkan. Nah, itu yang bikin kita down kan. Terus yang kedua, itu bisa dengan tools. Jadi ada sebenarnya beberapa tools yang kita bisa pakai untuk mengenali karakter atau kepribadian diri kita dan untuk menggali potensi diri kita. Kan kalau kayak di apa sih secara online itu kan ada tuh misalnya tes DISC gitu kan, dominan, influence, steady atau compliance gitu. Nanti kan dari situ kita tinggal ngisi sesuai dengan apa yang kita rasa diri kita sendiri. Nanti akan keluar hasilnya. Misalnya kayak saya ngisi tools tersebut, saya jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan apa yang memang saya rasa diri saya seperti itu gitu. Nah, nanti keluar hasilnya. Hasilnya ternyata saya adalah orang yang memiliki kepribadian dominannya influence gitu. Nah, jadi nanti kan dijelaskan tuh ciri-ciri orang influence itu seperti apa. Misalnya ciri-ciri orang influence itu suka ketemu dengan orang baru, suka ngobrol, bisa meyakinkan orang, terus misalnya ramah, misalnya kurang lebih seperti itu, suka bercanda, terus suka berbagi cerita, mungkin seperti itu. Terus juga ada kelemahan-kelemahannya dong, mungkin kelemahan-kelemahannya misalnya kurang tepat waktu, terus juga suka misalnya mengundur-undur janji, misalnya seperti itu. Nah, itu kita pelajari. Setelah itu kan kita bisa membandingkan dan merasakan, bener nggak sih gitu. Oh, ternyata iya gitu. Itu salah satu tools, itu DISC. Atau juga ada tools itu secara online, bisa juga dengan MBTI. Ada tuh toolsnya MBTI. Nah, itu nanti itu ada juga penjelasannya. Atau ada lagi kalau yang saya tahu, yang sudah saya terapkan juga ke diri saya sendiri, keluarga, dan tim saya di bisnis, itu tesnya itu dengan Stephen gitu. Nah, Stephen ini dengan sidik jari, dan itu benar-benar menjelaskan apa yang benar-benar menjadi kekuatan kita sehingga kita bergerak sesuai dengan kekuatan kita. Misalnya saya dulu termasuk orang yang nggak percaya diri gitu, ngomong aja nggak pede, ngomong aja tuh kalau kayak di depan orang gemeteran gitu kan. Terus sekalinya saya ikut tes Stephen, dikatakan saya personal genetiknya adalah misalnya saya tuh feeling itu adalah kekuatannya berbicara, kekuatannya adalah mempengaruhi orang lain, meyakinkan orang lain. Saya bertanya pada diri saya sendiri, apa iya sih ya? Kayaknya enggak deh gitu. Tapi ternyata ketika kita tahu kelebihan kita jadi makin percaya diri, dan ternyata memang ketika kita asah dan kita terasah ke arah yang sesungguhnya bawaan diri kita sendiri. Jadi gitu Ramadan. Jadi bisa kita tanya orang terdekat kita, atau kita menggunakan beberapa tools, atau bisa juga self-talk. Self-talk itu yang ketiga ya, self-talk, bicara dengan diri sendiri. Kita semacam kayak merenungkan, aku ini sebenarnya apa ya? Kita ingat-ingat lagi ketika kita misalnya menjalani peristiwa-peristiwa, ketika kita mengalami peristiwa atau tantangan, kita menghadapinya seperti apa? Kita menjalaninya seperti apa sehingga kita lebih ini. Karena kita tuh kurang self-talk, kita kurang mengenali diri kita sendiri. Itu sih kebisaannya. Terus juga ada tools dan juga self-talk. Itu Ramadan. Oke. Mantap Kak. Ditanya 1 jawabnya sampai 10 loh Kak. Luar biasa secara detail jawabannya. Oh ya, ini ada pertanyaan Kak dari Kak Green. Kak, bagaimanakah cara menghilangkan insecure saat ingin menggali potensi diri?
Nah, Oh. Ini ya, penyakit penyakit jadi zaman now nih Kak, insecure. iya suka insecure ya, lihat Iya, orang benar. yang hebat gini kita langsung aduh kok aku nggak bisa ya, lihat orang Benar. begini ini aku nggak, aku kayaknya enggak deh kayak gitu ya. Jadi gini, cara mengatasi insecure ketika berusaha menggali diri kita sendiri. Jadi harus kita kenali dulu penyebab insecure itu apa? Itu yang utama. Jadi memang kita harus mengenali dulu penyebabnya gitu. Karena kalau kita nggak kenal penyebabnya ya gimana, sama lah kayak kita ke dokter ya. Dokter kan pasti nanya-nanya kita dulu. Ke dokter kan nggak langsung nembak, oh ibu pasti sakit gatal-gatal nih, kan nggak mungkin gitu kan. Kalau dokter nanya aja, jadi digali dulu. Jadi penyebabnya kita kenali dulu, kenapa sih kita insecure gitu. Nah, kalau kita udah kenal, misalnya kita kenali insecure, ternyata setelah kita kenali, oh ternyata aku insecure, mungkin memang aku kurang memperhatikan penampilan. Misal, aku Hmm. tuh orangnya kadang-kadang suka cuek dengan penampilan, sehingga ketika misalnya aku harus berbicara dengan orang lain, mungkin jadinya ketika ketemu dengan orang yang penampilannya totalitas, aku jadi insecure, misal gitu kan. Betul. Ya udah, berarti kita perbaiki diri kita di sana gitu. Untuk timing-timing boleh sih kita cuek secara performance, secara penampilan gitu, tapi kan ada timing-timing yang kita butuh rasa percaya diri, kita memunculkan rasa percaya diri kita, ya udah rubah penampilan kita, rapikan gitu kan. Terus apalagi ya, misalnya yang membuat kita insecure itu adalah kita tidak memiliki kemampuan berbicara yang baik gitu kan, ketika bertemu dengan orang baru, atau ketika kita memperkenalkan bisnis kita dengan orang lain, atau ketika kita harus presentasi di kantor gitu kan. Artinya itu kekurangan. Nah, ya udah, kita kalau sudah tahu kita perbaiki gitu. Jadi fokus. Jadi jangan hanya ya udahlah, memang aku misalnya gini, orang kan sering dia insecure tapi akhirnya nyerah, kan sering kayak gitu ya, dia insecure, Betul. iya kok dia hebat banget ya ngomong, kok dia pinter banget ya presentasi, kok dia percaya diri banget ya, ketika ketemu orang baru, terus dia merasa insecure. Ya udah deh, memang aku memang nggak bakat, ya udah deh, memang aku memang dasarnya kayak gini, nggak bisa gitu gitu. Jadi gali lagi ini kita, diri kita sendiri. Kalau memang kita apa namanya, insecure dengan hal tersebut gitu, ya udah berarti kita coba perbaiki di bagian tersebut, walaupun mungkin bisa jadi itu sebenarnya bukan potensi kita gitu kan, tapi setidaknya kita sudah menaikkan level rasa percaya diri kita dalam hal yang membuat kita insecure tersebut gitu. Ramadan gitu, kenali dulu, kemudian setelah kita kenali kita berusaha memperbaiki pada hal yang membuat kita insecure tersebut gitu Oke Kak, gitu. ini ada pertanyaan lanjutannya nih Kak. Jadi kalau misalnya seseorang itu seorang introvert, tapi dia Ya, pengen jago public speaking Kak. Ini kan agak berlawanan nih. Seorang introvert ya, yang ya, pengen jago ngomong gitu Kak. Apakah ya. dia melatih terus public speakingnya atau dia mencari atau menggali lagi kemampuan yang masih terpendam di dalam dirinya? Menurut Kak Riri gimana? Oke. Jadi gini, Ramadan, yang paling baik adalah kita memberdayakan diri kita sesuai dengan potensi unggul kita dan sesuai dengan memang Hmm. karakter atau kepribadian kita. Itu yang paling Hmm. baik. Karena apa? Karena kita akan lebih maksimal. Misalnya gini, Hmm. kita seorang introvert yang tidak terlalu nyaman ketemu dengan Hmm. orang baru dan tidak terlalu pede kalau bicara di depan umum gitu. Nah, kita gali potensi kita. Ternyata potensi kita misalnya adalah di hal menulis gitu. Terus misalnya Hmm. kita punya bisnis. Artinya ya Hmm. sudah, karena kita punya kekuatan menulis, asah potensi diri kita, kekuatan kita dengan terus melatih diri kita membuat tulisan-tulisan atau caption-caption atau misalnya postingan-postingan yang kekuatannya adalah di tulisan gitu. Dan kita maksimalkan di sana. Tapi bukan berarti tadi kita tidak melatih diri kita juga public speaking, karena Hmm. gimana pun public speaking itu adalah skill yang sebenarnya menurut saya
wajib ya dikuasai oleh setiap orang. Karena apa? Di dalam bekerja kita perlu skill Betul. public speaking, di bisnis kita perlu public speaking. Ketika kita tamat kuliah dan melamar kerja pun kita perlu kemampuan public speaking. Akan Yes. tetapi, ya kalau memang kita introvert dan tidak nyaman di situ, kita tetap belajar. Kita tetap harus tahu ilmunya. Kita tetap cari tahu gimana caranya berbicara di depan audiens dengan baik gitu. Nah, kalau public speaking, kalau menurut saya itu lebih ke jam terbang sebenarnya. Kalau kita udah tahu ilmunya, kita udah belajar, terus kalau udah belajar pasti sedikit banyaknya rasa percaya diri akan muncul. Jadi tinggal tingkatkan jam terbangnya. Tingkatkan jam terbang ini gimana? Ya mungkin seperti inilah. Coba bikin live Instagram sendiri gitu. Nggak penting sih orang akan ada yang nonton atau enggak. Betul. Gitu. Nggak ada yang nonton pun juga nggak apa-apa. Yang penting Betul. latihan ngomongnya seakan-akan ada orang yang mendengarkan kita gitu. Benar, Itu Kak. sih. Emang luar biasa Aduh. Kak Riri ini. Yang mudah-mudahan terjawab ini Kakak Green. Ya, ini ada Ya, pertanyaan lanjutan nih Kak dari Kak Yuli. Kesan boleh. awal apa yang dibangun agar bisa buka komunikasi dengan orang-orang? Ini kayak ciri-ciri introvert juga nih kayak ini Kak. Introvert ya, yang banyak kesan- yang nanya introvert nanyanya ke extrovert gitu ya. Oke, ini ada ya Allah, ada Mas Wendy, ya Allah. Nah, lanjut, gimana tadi Ramadan? Kesan awal apa yang dibangun agar bisa buka komunikasi dengan orang-orang? Mungkin Oke. ketemu orang baru, gimana cara memancing atau mengajak agar komunikasinya terbuka dan nyambung gitu Kak. Mungkin gitu maksud pertanyaannya Kak. Oke. Nah, jadi kalau ini sepemahaman dan sepengalaman, saya menjawab sepemahaman dan sepengalaman saya ya, Mas Ramadan. Jadi kayak gini, gimana sih caranya yang paling enak membuka membuka omongan dengan orang baru? Pastikan, oke, kalau orang ekstrovert sih kita nggak usah ngomong lah, gitu kan. Kadang-kadang dia orang nggak nyapa, dia nyapa duluan kan gitu ya. Dicolek dia nyolek duluan gitu ya. Betul. Mungkin lebih ke seperti ini. Pastikan dulu dari ekspresi wajah. Kalau saya sih lihatnya dari ekspresi wajah dan gestur gitu. Itu sebenarnya pembuka baru, maksudnya pembuka awal gitu. Karena kadang-kadang kita nggak sadar dengan ekspresi dan gestur kita, ternyata ekspresi dan gestur kita itu yang kayak ngebikin blok kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu kan. Jadi perhatikan yang pertama memang ekspresi sama gestur. Nggak juga harus pecicilan sih ya, tapi minimal minimal muka kita tuh jangan kayak kanebo kering gitu kan. Jadi maksudnya ya ekspresi wajah itu perlihatkan ada ekspresi yang tersenyum, dan senyum itu emang senyumnya bukan fake smile kalau kata anak sekarang ya gitu. Terus juga gestur tubuh kita itu jangan kayak orang yang kayak gini kan, misalnya ketemu sama orang tuh kayak gini-gini. Ya gimana orang ngajak ngomong, kita membuka omongan dengan ekspresi dan gestur seperti itu pun orang nggak nyaman gitu. Jadi pastikan ekspresi dan gestur dulu. Nah, dengan wajah yang tidak kaku, terus mungkin kita sedikit tersenyum. Nah, baru kita misalnya kalau memang ingin menyapa, buatlah sapaan, jangan sapaan yang kayak yang terlalu apa sih ya, kayak basa-basi, jangan gitu, jangan. Bisa jadi ngobrol yang santai aja, buka pembicaraan, misalnya apa nih, misalnya yang lagi hit sekarang beritanya gitu kan, misalnya mengenai misalnya meninggalnya Mas Eril gitu kan itu bisa kita buka. Iya, misalnya kita buka dengan hal-hal yang memang lagi menjadi trending misalnya, atau jangan juga nyapanya kayak Mbak sekarang jam berapa ya gitu ya kan, nggak ini juga, itu bukan membuka pembicaraan. Jadi buka pembicaraan dengan sesuatu yang memang itu bisa jadi itu memang lagi tren diomongkan, atau memang sesuatu yang mungkin ada di ruangan tersebut yang berhubungan dengan di mana kita berada gitu sih Ramadan. Berarti artinya seorang introvert pun bisa jago public speaking Kak ya, kalau misalnya dilatih terus Kak ya? Bisa, karena kan public speaking itu sebenarnya skill gitu. Tapi mungkin nanti bedanya
introvert dengan extrovert ketika memiliki skill public speaking, mungkin di cara membawakannya, di caranya aja sih sebenarnya. Tapi mungkin kalau secara kemampuan orang yang memang sudah terasa skillnya kurang lebih sama, tapi mungkin berdasarkan potensi orang yang memiliki potensi di situ, misalnya dia memang ekstrovert, cara dia membawakan akan beda dengan orang yang introvert gitu. Itu Oh, aja sih, oke. lebih ke caranya aja. Siap. Jadi teman-teman yang introvert jangan khawatir. Bisa juga jadi public speaking yang baik dan Bisa. ini. Mungkin ada juga gak ya tokoh-tokoh seorang introvert pun bisa jago mempengaruhi orang lain juga gak ya? Banyak. Kalau Hmm. saya bilang banyak banget sih sebenarnya. Basically dia sebenarnya introvert yang tadinya Hmm. justru mungkin pemalu banget, yang di sekolah nggak Hmm. terkenal, tiba-tiba Hmm. menjadi motivator hebat gitu kan, ada Betul. gitu. Oh, oke. Ini ada dari Kak Fadila, Kak Fadila Ramawati. Izin bertanya, Bu, bagaimana Hmm. cara untuk konsisten upgrade potensi diri yang kadang naik turun nih? Sudah tahu potensi, kadang balik ke kebiasaan lama. Hmm. Ya, jadi Gitu ya. bagaimana menjaga konsistensi nih, Kak? Dia udah kenal nih siapa dirinya, dia udah tahu nih potensinya. Cuman Hmm. kena angin berhembus naik turun. Jadi gimana, Kak? Mana tahu ada tips-tipsnya, Kak, menjaga biar konsisten pada Anginnya potensi. berhembus terus, nggak berhenti dia. Akhirnya konsistennya juga terus gitu ya. Ya, konsistennya. Oke, jadi sebenarnya Ramadan memang masalah konsistensi ini masalah memang hampir kebanyakan dari kita, termasuk saya pribadi sih sebenarnya, untuk pada apa ya, pada suatu masa gitu kan, memang kadang-kadang membuat diri ini konsisten memang tidak mudah gitu. Tapi ternyata semakin kesini saya tahu kuncinya gimana kita biar bisa konsisten untuk menggali potensi kita dan kita terus mengasahnya gitu. Kuncinya adalah kita harus tahu goals kita. Kita harus Hmm. tahu apa yang menjadi strong why kita, apa yang menjadi tujuan besar kita dalam kita ingin mengembangkan potensi tersebut. Itulah makanya sebenarnya goals itu adalah sesuatu yang ditetapkan di awal, tapi memang akan menjadi hasil akhir gitu. Nah, jadi Hmm. kalau yang kita tetapkan di awalnya udah jelas, udah kuat gitu kan, dan tujuannya udah jelas di depannya apa, maka konsisten itu kita akan terjaga. Itu yang pertama. Jadi tahu goals-nya dulu gitu ya. Nah, yang kedua, pastikan kita berada di lingkungan orang-orang yang Hmm. akan mendukung goals kita tersebut gitu. Jadi hindari toxic people, hindari orang-orang yang akan membuat kita nggak konsisten, hindari orang-orang yang akan mengecilkan goals kita. Misalnya target kita, oke, saya ingin menjadi public speaker hebat, aku ingin menjadi trainer, aku ingin menjadi motivator. Misal kalau dalam hal public speaking kita bicara ya, jadi hingga kita pengen memberdayakan diri kita ini, aku ingin menjadi trainer sehingga aku bisa mengajarkan berbagai ilmu yang aku kuasai kepada orang lain gitu. Itu goals kita tetapkan di awal. Artinya kita harus konsisten dong melatih kemampuan public speaking kita. Ya udah, tetapkan diri kita dengan goals tersebut, lalu berada di lingkungan orang-orang yang akan mendukung goals kita tersebut. Misalnya gimana ya, orang-orang yang sama-sama ingin upgrade skillnya juga di public speaking, orang-orang yang misalnya juga ingin sukses misalnya di bisnisnya dengan cara berbagi ilmu gitu. Jadi hindari toxic people yang akan membuat kita terdisrupt untuk mencapai apa yang menjadi goals kita tersebut. Nah, semua itu kembalinya pastinya kepada diri kita sendiri. Jadi emang kitanya yang harus punya dorongan kuat dari dalam. Dorongan kuat dari dalam itu kuncinya yaitu tadi, tahu strong why dan goals yang kita capai. Itu Ramadan. Siap. Mbak. Ngena banget, baik. Ngena banget nih jawabannya. Ngena, bener. Iya. Namanya sama Jadi siapa? ini sekalian ini, Kak. Jadi bagus juga nih pertanyaannya. Jadi teman-teman, ini jawabannya sangat bagus sekali. Jadi kita strong why ini, Kak, ya, di garis bawah ya. Terus kita harus Ya. memilih lingkungan itu, Kak, yang mendukung mencapai goals kita gitu, Kak, ya. Dan ini Oke. ada teman-teman saya yang menyimak juga, ada Nani juga. Hai Nani. Hai Mbak Oh. Miftah. Tadi Ustazah Dila sudah bertanya. Oke, lanjut Ramadan.
Soalnya Iya. kalau nggak disapa, aku besok-besok nggak mau lihat Oh, live saya lagi. iya, iya. Tadi ada Mas Dedi Duit loh. Masa iya? Ya Iya Allah, benar. Coach Dedi menyimak Coach juga Dedi Duit. ternyata. Alhamdulillah. Guru saya, Masalah. Saya pun, maksudnya partner bisnis saya juga. saya pun sangat Penulis hebat. sangat terhormat sekali Kak dikunjungi Mas Coach Dedi Duit. Soalnya saya pernah baca Alhamdulillah. bukunya. Oh iya, yang mana itu Ramadan? Ya, Goodbye Kiyosaki yang duit itu juga kali atau Kak ya. 8 Misteri Duit? Ah, benar, 8 misteri duit. Eh, Oke, oh oke, ya. oke. Ada pertanyaan lagi Ramadan? Ini ada cash ini Kak. Misalnya kita diremehkan kemampuan kita. Kita udah tahu nih kemampuan kita ya mungkin ya belum maksimal, tapi ada cash diremehin. Terus gimana kita menunjukkan kepada mereka bahwa kita ini tidak lemah gitu Kak. Mungkin ya Ya. ya pengaruh ke insecure juga, tapi kita pengen menunjukkan gimana? Apakah itu motivasi negatif atau gimana menurut Kakak? Ya, jadi ada pernah saya baca kalimat kan yang dikatakan di situ balas dendam Hmm. terbaik adalah dengan menunjukkan keberhasilan kita gitu. Jadi kalau menurut saya itu benar banget gitu ya. Artinya maksudnya bukan balas dendamnya, tapi ada yang benar itu adalah dengan menunjukkan bahwa kita tidak seperti yang dipersangkakan, tidak Hmm. seperti yang apa mereka sudah katakan. Nah, kita itu balik-balik lagi ke konsisten tadi itu. Kita ketika ada orang yang melemahkan, ketika ada orang yang meragukan tentang kemampuan kita, sekarang pilihannya ada dua, dan pilihan itu ada di diri kita. Kita fokus kepada hal yang membuat kita down sehingga kita emang ngikutin downnya, atau kita fokus kepada itu justru akan menjadi bahan bakar atau pemicu untuk kita membuktikan bahwa kita tidak seperti dia prasangkakan gitu. Jadi pilihannya balik ke kita. Nah, sebagian orang ada yang fokus kepada hal yang bikin down itu, yang akhirnya itu yang tertanam di dia. Oh ya udahlah, memang aku seperti itu. Ya udahlah, memang aku tidak akan mampu mencapai impian aku. Oh ya udahlah, aku memang tidak akan bisa jadi pebisnis. Aku nggak akan bisa jadi trainer, motivator apa segala macam. Aku nggak akan bisa menjadi pengusaha sukses gitu. Dia fokus kepada tidak bisanya itu, sehingga ya akhirnya dia nggak jadi gitu. Tapi itu tadi memang harus kuatkan apa namanya, dorongan dari dalam bahwa memang untuk mematahkan prasangka orang itu adalah dengan pembuktian. Nah, cara pembuktian itu apa? Konsisten dengan apa hal terbaik yang memang kita sudah lakukan tersebut sampai akhirnya itu kita sampai pada pembuktian tersebut. Gitu, Ramadan. Luar biasa. Pilihan ada di kita. Bener. Mantap, mantap, mantap. Iya. Iya. Berarti semuanya ada pilihan Waduh, ini ada Mbak Nur juga dari Aceh, Mbak Nur. Ini sudah mulai ramai lagi nih Kak. Iya, alhamdulillah. Lanjut, Alhamdulillah. apa lagi nih? Apalagi, jadi, nah, nih, jadi tadi kan kita bicara mengenai tahapan pemberdayaan diri. Jadi ada tadi 5 tahapan ya, self awareness, value, skill, information, dan goals itu sendiri. Nah, mungkin sedikit saya juga akan sampaikan ada cara mengembangkan diri kita itu. Jadi ada 3 hal, gimana sih caranya kita benar-benar setelah kita tahu nih tahapan apa yang harus kita lakukan tadi untuk memberdayakan diri kita. Nah, untuk mengembangkannya gimana sih gitu. Nah, jadi di sini saya simpulkan ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan sehingga diri kita benar-benar bisa berdaya dengan apa yang menjadi potensi kita gitu. Yang pertama itu sama seperti tadi, fokus kepada kekuatan yang kita miliki. Jadi yakinkan saja kekuatan aku 1, 2, 3, fokus kepada 3 kekuatan tersebut. Asah itu sehingga kita semakin tajam dengan kekuatan kita. Karena apa? Orang yang memiliki skill dan dia mempertajam skillnya tersebut, maka dia akan menjadi seorang yang expert. Nah, orang yang expert dia akan bisa maksimal dengan
apa yang apa skill yang dia miliki sehingga dia expert tersebut gitu, sehingga itu akan bisa benar-benar melejitkan atau memaksimalkan apa hal yang dilakukannya dalam mencapai goalsnya gitu. Jadi fokus kepada kekuatan. Yang kedua, kembangkan rasa percaya diri. Nah, kita tuh kan banyaknya tidak bisa memberdayakan diri kita sendiri karena itu tadi, banyaknya fokus kepada hal-hal yang melemahkan kita, sehingga rasa percaya diri kita nggak muncul. Pertanyaannya, apa sih yang bikin kita tidak percaya diri gitu? Maksud saya tuh, sebenarnya tidak ada hal yang terlalu urgent yang akan membuat kita tidak percaya diri, kecuali emang kita orang jahat, kecuali emang kita orang yang munafik gitu ya. Tapi kalau kita udah yakin diri kita baik, diri kita memang jujur, diri kita memang memiliki nilai-nilai positif gitu, ya udah, sebenarnya nggak ada hal yang membuat kita tidak percaya diri. Jadi kembangkan rasa percaya diri kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, bangun trust orang lain kepada kita, bangun personal branding kita, gitu. Jadi kalau kita sudah bisa membangun trust kita, tanpa kita sadari, personal branding kita akan terbentuk. Ketika kita sudah punya personal branding yang dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita, bahkan misalnya semakin luas lagi oleh publik, maka personal branding itu yang akan semakin membuat orang trust, sehingga ketika orang trust, rasa percaya diri kita makin meningkat, sehingga juga kemampuan kita untuk mewujudkan apa yang menjadi goals kita itu akan semakin mudah kita capai. Gitu, Ramadan. Jadi personal branding kita tuh harus dikuatkan. Gitu. Misalnya ini Ramadan, personal brandingnya dilihat sebagai apa? Oh, Ramadan itu orangnya yang begini loh, gitu. Suka bicara tentang ini. Akhirnya dia terbentuk kan, gitu. Iya. Ya, ini dari Kak Yuli dari Pelalawan. Oh ya, ini Kak mau bertanya ini Kak. Jika kita punya passion, terus kita pengen dari passion yang kita miliki, kita pengen membentuk personal branding sesuai passion kita. Misalnya kemampuan kita masih di bawah rata-rata nih Kak. Itu ada bagaimana untuk membangun atau menonjolkannya bahwa kita punya kemampuan ini dan kita expert di bidang itu. Iya. Jadi balik lagi ke tadi sih Ramadan, maksudnya kita mengenali diri kita dan konsisten dalam hal tersebut. Jadi memang membangun personal branding ini adalah konsisten juga kuncinya, tapi konsisten dengan hal yang menjadi kekuatan kita. Jadi jangan kayak sering ganti-ganti, sering coba-coba gitu kan. Lagi trennya misalnya kalau saya bilang lagi trennya bicara tentang bisnis, kita misalnya di postingannya bicara tentang bisnis gitu, terus lagi trennya misalnya lagi kita pengen bicara tentang misalnya masak-masak, terus kita lagi posting lagi tentang masak-masak, terus habis itu kita menjalankan bisnis misalnya jualan jilbab, terus kita posting lagi tentang jualan jilbab gitu. Jadi sebenarnya yang paling mudah saat ini itu membentuk personal branding memang lewat media sosial. Gitu. Jadi tadi kalau kita memang sudah mengenali potensi diri kita, misalnya aku ternyata memang adalah orang yang seorang perempuan berbisnis terus tangguh gitu, misal gitu kan. Nah, artinya kita pengen membentuk personal branding kita itu perempuan muda yang menjalankan bisnis dan adalah personality yang tangguh, misal gitu ya. Nah, kita ingin membentuk personal branding kita seperti itu. Ya udah, di media sosial kita postingan kita itu konsisten mengenai hal tersebut. Bagaimana tips ketika merasa down menjalankan bisnis, gimana tips bagaimana bisa percaya diri kita menjalankan bisnis, terus juga bagaimana caranya mengatasi hal-hal yang membuat kita insecure gitu. Yang penting segala sesuatu yang berhubungan dengan perempuan muda berbisnis dan itu harus tangguh gitu. Jadi harus konsisten. Jadi personal branding itu memang tidak akan terbentuk dalam waktu singkat. Memang butuh waktu yang cukup panjang, tapi pastikan kita konsisten dengan hal yang ingin kita munculkan, publik ingin mengenal kita seperti apa gitu. Jadi jangan
Jangan random. Kalau random orang bingung gitu kan. Nanti misalnya kita itu tadi kita ingin membentuk diri kita sebagai public speaker, ya udah fokus kepada postingan-postingan yang berhubungan dengan public speaking. Nanti kan orang ada mau nyari trainer public speaking, orang langsung ingat kita. Dan nanti tanpa kita sadari dia akan terbentuk sendiri. Gitu Ramadan. Oke. Siap, mantap. Ini sesuai dengan pertanyaan dari Kak Diah nih, Kak Diah Yudono. Oke, Iya, ini iya, Kak iya. ada pertanyaan dari Kak Rahma Purwanto. Bagaimana Ya. cara membangkitkan potensi seorang anak SMA yang suka mengeluh jika mengerjakan sesuatu? Suka mengeluh ya. Suka mengeluh. Ini mengerjakan Oke. sesuatu malahan, Kak. Kenapa? Suka mengeluh mengerjakan sesuatu. Ya, artinya kalau kita boleh bilang orang yang suka mengeluh, artinya itu dia belum belum memiliki apa ya satu rasa percaya diri. Itu yang pertama. Yang kedua, dia belum clear dengan apa yang menjadi tujuannya gitu, yang menjadi goalsnya tersebut. Jadi memang tidak mudah, misalnya apalagi masih SMA ya, maksudnya SMA itu kan memang kadang-kadang banyak lebih pengaruhnya kepada lingkungan gitu. Nah, jadi caranya yang pertama pastikan dia berada di lingkungan yang teman-teman yang memang memiliki semangat, teman-teman yang memiliki pemikiran positif gitu. Nah, mengeluh ini kan toksik ya. Nah, bisa jadi dia suka mengeluh karena selalu berinteraksi atau berada di lingkungan orang-orang yang juga suka mengeluh begitu. Biasanya kan kita kayak gitu, siapa kita digambarkan oleh siapa ya orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi pastikan dulu yang pertama kalau memang dia berada di lingkungan orang-orang yang suka mengeluh, teman-teman yang memang misalnya gak jelas tujuannya, berarti dia harus tarik diri. Nah, cara tarik dirinya itu memang harus keluar dari diri sendiri. Terus gimana caranya kita, yang misalnya anggaplah kita kakaknya atau misalnya kita ibunya, itu kuncinya adalah di komunikasi. Nah, pastikan kalau itu dengan anak remaja atau anak muda, komunikasinya bukanlah komunikasi dari kita ke dia, tapi komunikasinya adalah dari dia ke kita. Jadi kita yang harus lebih banyak bertanya, kita yang harus lebih banyak mendengarkan. Jadi bukan kita misalnya gini, ada anak yang suka mengeluh, dia udah ngeluh bla 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 bla. Terus kita malah kayak, "Iya, kamu tuh kan aku udah bilang kalau memang jadi anak muda itu jangan suka mengeluh. Jadi anak muda itu harus gini gini gini. Kalau kamu kayak gini terus kamu mau jadi apa? Kamu kebayang Kak 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa kalau sekarang males-malesan kayak gini, suka ngeluh kayak gini." Nah, kalau kayak gitu itu akan langsung bikin antipati. Tapi ketika dia ngeluh, posisikan diri kita adalah pendengar. Orang yang bertanya, "Oh, memang kamu merasa lemah dalam hal ini, kenapa? Terus menurut kamu dengan apa yang kamu kerjakan sekarang, kamu akan bisa menjadi apa? Terus menurut kamu kalau misalnya kita begini, bisa nggak kita akan mencapai dengan tujuan seperti ini?" Jadi lebih banyak bertanya, lebih banyak mendengarkan gitu. Jadi sehingga akhirnya dia akan berpikir sendiri, akan terbentuk sendiri, akan bergeser sendiri pandangannya, akhirnya dia bisa mengarah kepada apa yang kita sampaikan. Karena orang kalau dinasehati cenderung nanti suka ngeblok diri. Tapi ketika dia didengarkan, ketika dia ditanya, maka dia akan lebih terbuka. Ketika dia sudah mulai terbuka, sampaikanlah apa yang ingin kita sampaikan yang itu dibutuhkannya. Sehingga dia akan lebih mudah menerima dan insya Allah akan bisa berubah. Itu Ramadan. Oke. Luar biasa, Kak. Saya terkagum-kagum mendengarnya, Kak. Masya Allah. Oke. Iya, ini ada Kayaknya pertanyaan ada lagi, lagi Kak. yang mungkin. Iya, ini jika kita tidak jago masak, tapi mau buka usaha di bidang kuliner, bagaimana mengembangkan potensi tersebut, Kak? Jadi orang yang Kita nggak suka masak, tidak suka masak, tapi pengen usaha kuliner. berarti itu bukan potensi kita. Oh gitu ya, Ini iya. pertanyaannya gimana mengembangkan potensi kan gitu. Benar. Berarti lebih digali lagi, Kak, ya, potensi yang sesuai passion tadi kembali lagi, Kak, ya. Iya, tapi sebenarnya gini sih Ramadan, tadi misalnya kita tadi gini ya, kita nggak bisa masak.
tapi kita ingin usaha di bidang kuliner gitu kan. Terus gimana cara mengembangkannya? Jadi bukan mengembangkan potensi ya, gimana mengembangkan bisnis Usaha mungkin seperti itu bisnisnya, ya. ya. Gimana kita mencoba menjalankan? Sebenarnya bisa aja Ramadan. Jadi artinya gini, sekarang mungkin memang lagi tren, misalnya bisnis kuliner. Kita juga pengen menjalankan bisnis kuliner, tapi Betul. kita nggak bisa nih. Nah, tapi cari tahu potensi kita di mana. Oke, kita nggak bisa masak nih, tapi kita hebat di dalam marketing online. Tapi kita hebat di dalam misalnya bikin feed Instagram gitu kan. Ya udah nggak ada masalah. Ketika kita ingin buka bisnis kulinernya, kita berpartner dengan orang yang pintar masak, atau kita cari teman yang memang pintar masak, kita kolaborasi gitu. Oke, kita bikin bisnis kuliner ini ya, misalnya risol kekinian atau apalah gitu kan. Dia hebat bikin risol. Ya udah, kamu yang masaknya, aku yang bikin kontennya gitu. Jadi seperti itu. Jadi nggak harus juga memang kita pintar masak, karena justru kadang-kadang orang yang pintar masak, hebat masak, terus dia mengambil bisnis kuliner, belum tentu dia sukses di bisnis kuliner. Karena apa? Dia tidak kuat di pemasarannya, dia nggak kuat di marketingnya, gitu. Itu sih. Jadi memang kalau kekuatan kita di marketingnya, ya udah jalannya aja, tapi cari partnernya ya pintar di kuliner, gitu. Luar biasa. Berarti solusinya kolaborasi Kak ya? Iya, betul. Iya. Betul. Emang mantap, benar Kak. Keren banget nih jawabannya. Tadi saya ada 2 hadiah ya, Ramadan. Mungkin nanti Ramadan saja yang menentukan 2 hadiah untuk pertanyaan terbaik. Nanti Ramadan saya menentukan. Nanti Ramadan info ke saya, hadiahnya adalah 2 facial wash dari Belgi Pro. Jadi itu kayak sabun cuci muka. Belgi Pro ini produk dari Eropa yang bagus. Saya yakin sekali pakai langsung berasa deh. Asal jangan Ramadan juga, oh yaudah untuk saya aja gitu. Iya, itu sih. Ya, ayo teman-teman, semakin banyak bertanya, semakin besar peluang menangnya. Oke, jadi gitu sih. Jadi, udah jam berapa sih? Oh ya, ini kita 4 menit lagi Kak. Ini udah 5:26, kita ada waktu 4 menit lagi. Oh ya, ini Kak, saya pribadi nih mau nanya nih. Bagaimana caranya biar jadi Kak Riri saat ini? Yang energik, yang banyak ilmunya. Ya mungkin sebagian banyak orang mengatakan Kak Riri ya sudah mencapai suksesnya seperti itu. Bisa jalan-jalan ke luar negeri, punya usaha di bidang ya banyak, ada pendidikan, ada ini, ada IO. Mungkin sebagian orang banyak, wah saya pengen jadi Kak Riri gitu. Jadi ini waktu yang tepat nih dipertanyakan Kak Riri. Mungkin Kak Riri bisa membagi bagaimana biar jadi Kak Riri saat ini. Masya Allah, harusnya lebih hebat dari saya gitu ya. Jadi kalau bicara sesuai dengan yang Ramadan tanyakan, itulah kenapa saya sebenarnya memang sangat senang bicara mengenai self empowerment ini. Bagaimana memberdayakan diri, Ramadan. Seperti saya bilang tadi, saya dulu nggak kenal juga dengan diri saya sendiri, saya nggak tahu potensi diri saya sendiri. Tapi setelah saya tahu ilmunya, terus saya coba gali dan coba saya asah skill saya, terus saya terapkan di dalam misalnya perjalanan bisnis yang saya jalankan, fokus hanya kepada kekuatan, fokus kepada hal-hal positif dan mengabaikan memang hal-hal yang menjadi kekurangan kita dan mengabaikan hal-hal yang melemahkan kita, sehingga itu membuat saya terus bergerak gitu. Kita terus memperbaiki diri. Dan kalau saya bilang, pastikan ketika kita bergerak, pastikan ketika ingin kita memberdayakan diri kita, tujuannya bukanlah untuk diri kita sendiri, tapi tujuannya adalah untuk orang banyak. Karena apa?
ketika kita memiliki goals yang hanya untuk pribadi, misalnya aku pengen punya mobil untuk gaya-gayaan, pengen apa, intinya kalau untuk pribadi, maka Allah cuman juga akan kasih ke kita sebatas hanya untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita memiliki goals yang lebih besar, yang lebih luas, yang tujuannya adalah untuk kebaikan orang banyak, maka insya Allah Allah pun akan titipkan kapasitas yang lebih besar kepada kita, dan insya Allah hasil yang kita dapatkan juga akan bisa untuk orang banyak. Gitu sih Ramadan. Oke, luar biasa. Berarti kebermanfaatan lebih luas Kak ya. Insya Allah, ya Insya fokusnya Allah. di sana. Ada Oke. Miss Lina, apa kabar? Sama-sama Miss, terima kasih kembali, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Ramadan, nanti kalau saya keterusan ngomong nggak jadi closing nanti. Oh ya, terakhir ini Kak untuk pesan dan kesan untuk teman-teman followers Kak. Oh ya, jangan lupa teman-teman silakan follow Kak Riri Sulaiman atau @riri_richards. Ya, boleh Ya, Kak pesan dan kesannya Kak untuk lebih dalam lagi teman-teman ya. insight ya kepada followers Ya. Kak. Ya, jadi mungkin sedikit saja pastikan ketika kita melakukan sebuah hal, entah itu kita berbisnis atau kita bekerja, pastikan kita memiliki tujuan yang jelas, dan tujuan jelas itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang banyak, sehingga itu yang akan terus menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal baik, sehingga itu akan berdampak bagi orang banyak, tidak hanya untuk diri sendiri. Karena di dalam agama kita sendiri dikatakan sebaik-baiknya manusia adalah ia yang bermanfaat untuk orang lain. Gali potensi kita, maksimalkan diri kita, dan luaskan kebermanfaatan kita. Itu. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah. Oke teman-teman, kita banyak dapat ilmu sore ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Kak Riri menjadi amal jariah bagi beliau, dan kita yang menerima ilmunya bisa menerapkan dan menyampaikan lagi ke teman yang lain. Mudah-mudahan acara sore ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup acara ini dengan Alhamdulillah. Ya, terima kasih Kak Riri telah menyampaikan ilmu yang dahsyat ini. Saya pun terkagum-kagum dengar Kak, wah ini kayaknya sesuatu yang baru ini. Wah ini harus digali lagi Harus nih. diulang gitu ya. Harus diulang. Oke. Jadi teman-teman yang aktif bertanya, saya akan memilih pertanyaan yang terbaik. Untuk pengumuman selanjutnya, saya akan diskusi dengan Kak Riri dan saya akan umumkan di feed saya Kak Riri nanti. Baik. Oke, Untuk selanjutnya. Ramadan, terima kasih banyak juga udah berkesempatan ngobrol-ngobrol di siang di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan nggak kapok Amin. kita bisa jadi ngobrol-ngobrol kembali dan bermanfaat. Iya. Amin. Ya, Terima kasih Ramadan, makasih juga teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa follow @riri_richricher. Richard. Oke, pamit ya. Ya, terima kasih Assalamualaikum. Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.